Halo, berjumpa lagi dengan saya Yunus Arifin. Untuk video kali ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah membahas tentang definisi matrik, jenis matrik, transpose dan kesamaan dari matrik, maka pada video kali ini kita akan mulai membahas mengenai operasi pada matrik. Perlu diketahui bahwa operasi pada matrik ini hanya terdiri dari 3 operasi saja. Yang pertama penjumlahan, yang kedua adalah pengurangan, dan yang ketiga adalah perkalian. Jadi, sampai saat ini belum ada pendefinisian untuk operasi pembagian pada matrik. Oke, langsung saja. Untuk video kali ini kita akan fokus membahas penjumlahan dan pengurangan matrik. Keterangannya atau cara menjumlahkan dan mengurangkan matrik sebagai berikut. Dua matriks atau lebih dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika memiliki ordo yang sama. Nah, jadi ordo yang sama ini merupakan syarat agar dua matrik atau lebih tadi bisa dijumlahkan ataupun dikurangkan. Adapun hasil penjumlahan atau pengurangan matriks adalah matrik yang ordonya sama dengan elemennya merupakan hasil penjumlahan ataupun pengurangan dari elemen yang seletak. Contohnya sebagai berikut. Diketahui ada dua matriks, matriks A dan matriks B. Untuk A ditambah dengan B, menyelesaikannya, kita jumlahkan dari elemen-elemen yang seletak. Jadi ada 2 ditambah 3, ini 5. Kemudian negatif 3 ditambah 2, hasilnya negatif 1. 1 ditambah negatif 2, negatif 1. 4 ditambah 1 sama dengan 5 ya. Ini hasilnya ordonya sama dengan matrik A maupun matrik B. Hasilnya adalah hasil penjumlahan elemen yang seletak. Kemudian yang berikutnya A dikurang B. Ada 2 kurangi 3, negatif 1. Kemudian negatif 3 dikurangi 2, negatif 5. Ada 1 dikurangi negatif 2, sama saja 1 ditambah 2, 3 ya. Dan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Oke, jadi seperti itulah cara menjumlahkan atau mengurangkan dari dua matrik ya. Kemudian perlu disampaikan pula di sini ada sifat-sifat pada penjumlahan dan pengurangan matriks. Sifat yang pertama adalah bahwa matriks A ditambah dengan matriks B, hasilnya sama dengan matriks B ditambah matriks A, atau kita sebut sebagai sifat komutatif. Kemudian A ditambah B, ini dikerjakan dulu, baru hasilnya ditambah C akan sama dengan matriks A ditambah dengan hasil dari B tambah C, atau sifat asosiatif. Istilah lain dari pengelompokan ya, sifat pengelompokan. Pada pengurangan, jadi tidak berlaku sifat komutatif maupun sifat asosiatif ya. Jadi komutatif dan asosiatif hanya berlaku di operasi penjumlahan saja. Oke, sekarang kita akan coba untuk menerapkan konsep tadi ke penyelesaian dari beberapa soal ya. Kita awali dari soal yang pertama. Tentukan hasil penjumlahan berikut ya. Yang pertama yang A. Nah, hasilnya ini boleh kita tuliskan langsung seperti ini ya hasilnya. Kerjakan dari elemen-elemen yang seletak dijumlahkan ya. 2 tambahnya min 3. Berapa 2 tambah min 3? Negatif 1. Kemudian negatif 1 ditambah 1. 0 ya. Nah, 3 ditambah dengan 2, jelas 5. 0 ditambah negatif 3, negatif 3 ya. Jadi sederhana saja seperti itu. Hanya saja memang butuh ketelitian ya dalam menghitung. Kemudian yang B, hasilnya. Nah, kita sama ya, seperti tadi hanya menjumlahkan yang seletak saja. 6 ditambahnya dengan negatif 4, berarti 2 ya. Negatif 2 ditambah dengan 5, 3. 1 ditambah 2, 3. 0 ditambah 5, 5. Negatif 4 ditambah negatif 1, negatif 5. 3 ditambah 1, 4. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan hasil pengurangan berikut.
Nah, langkahnya sama seperti di soal yang pertama untuk yang A dan B, jadi langsung ke hasil saja. 3 dikurang 5, hasilnya negatif, negatif 2. 2 dikurangi negatif 2, hati-hati ya, dikurang negatif 2 sama saja ditambah 2, jadi 2 tambah 2 adalah 4. Negatif 1 kurangi 0, ya negatif 1. 4 kurangi 3 sama dengan 1 ya, ini hasilnya seperti ini. Kemudian yang B sama caranya, 4 kurangi 2, ini 2. Negatif 1 kurangi negatif 1, 0. 2 dikurangi dengan 3 adalah negatif 1. Kemudian dari yang berikutnya, 3 dikurangi 4, negatif 1. Negatif 3 kurangi negatif 3, 0. 1 kurangi 4, negatif 3 ya. Jadi kalau pengurangan mungkin memang harus lebih teliti ya dibanding yang penjumlahan. Yang C, hati-hati di sini untuk yang C karena dia ada T, keterangan T di sini berarti perlu menentukan transposnya terlebih dahulu ya. 1, 2, semula baris 1, tulis sebagai kolom 1 berarti karena ditranspos. 4 min 3, ini jadi kolom kedua. 0, 3-nya jadi kolom ketiga ya. Nah, ini dikurang dengan matrik. Matrik ini 0, 2, 3, negatif 1, 1, 4. Untuk hasilnya kita tinggal operasikan elemen yang seletapnya. 1 kurang 0, 1. 4-nya kurangi 2, 2. 0 kurang 3, negatif 3. 2 kurangi negatif 1, kurang negatif 1 sama saja ditambah 1, berarti jadi 3. Negatif 3 kurangi 1, negatif 4. 3 kurang 4, negatif 1. Nah, demikian ya untuk operasi pengurangan di contoh nomor 2. Dilanjutkan ke nomor 3. Nah, ini ya penerapan dari operasi penjumlahan. Tentukan matriks P yang memenuhi matriks P ditambah matriks 5, negatif 2, 1, 3, hasilnya adalah matriks negatif 1, 2, 3, 4. Nah, jadi untuk menyelesaikannya sama seperti konsep penjumlahan pada bilangan ya. Ini matriks P ditambah matriks 5, negatif 2, 1, 3. Hasilnya adalah negatif 1, 2, 3, 4. Maka untuk matriks P ini diperoleh dengan ini pindah ruas. Semula operasinya apa? Penjumlahan. Maka jika dipindah ruaskan, dia akan menjadi operasi pengurangan. Negatif 1, 2, 3, 4 kurang dengan matriks ini. 5, negatif 2, 1, maaf, ini 3 ya. Nah, ini 3. Jadi matriks P-nya tinggal hitung saja ya, dari operasi pengurangan. Negatif 1 dikurang 5, negatif 6. 2 dikurang negatif 2, sama saja ditambah 2. Jadi 2 tambah 2, 4. 3 kurang 1, 2. 4 kurangi 3, 1 ya. Ini hasil untuk matriks P yang memenuhi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. Ada 3 matriks, matriks A, matriks B, dan matriks C akan ditentukan hasil dari A dikurang B transpos ditambah dengan matriks C. Oke, baik. Kita akan selesaikan nomor 4 ini ya. Akan ditentukan hasil A kurang B ditranspos ditambah dengan C. Untuk menyelesaikannya, kita boleh menentukan dulu A kurang B-nya. Ya, hasilnya. Ini dari A kurang B, ini dengan ini ya. 1 kurangi negatif 4. 1 tambah 4 ya, sama saja 1 tambah 4. Atau tulis saja dulu ya. 1, 2, 3, 4. Ini matriks A, kurangi matriks B, min 4, 3, 4, min 1. Dimana nanti hasil ini kita akan transposkan baru ditambah matriks C. 2 negatif 6, negatif 5, 3. Nah, kita cari dulu ya hasil pengurangannya. 1 kurang min 4 sama saja 5. 2 kurang 3, negatif 1.
3 kurang 4, negatif 1, 4 kurangi min 1 sama saja 5 ya, ditranspos. Baru ditambah 2, negatif 6, negatif 5, 3. Nah, ini ya, perhatikan matrik ini kalau ditranspos 5 min 1, jadi kolom 1 ternyata sama saja. Min 1, 5, tadinya baris 2, jadi kolom kedua, nah nggak berubah ya. Nah, ini sifat lain dari yang namanya matrik simetris. Jadi, matrik yang ditranspos hasilnya matrik itu sendiri. Nah, tambahkan matrik yang ini ya, 2 min 6, min 5, 3. Nah, sekarang ke operasi penjumlahan biasa ya, yang seletak dijumlahkan. 5 tambah 2, 7, min 1 tambah min 6, min 7, min 1 tambah min 5, min 6, 5 tambah 3, 8 ya. Nah, inilah untuk solusi di soal nomor 4. Oke. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Diketahui ada matrik A, matrik B, dan matrik C. Tentukan nilai dari 2A min B. Jika B kurang A sama dengan C transpos ya. Jadi sudah mengaplikasikan di sini kesamaan dari dua matriks sekaligus operasi pada matrik. Kita tulis ya, ada matrik B dikurang matrik A sama dengan C transpos. Ini B-nya matrik A tambah B, 2, 3, B ya, tinggal tulis ulang dulu. A-nya 2, negatif 1, 1, 4. Nah, C transpos, C-nya ini 7, 2, 3, 1, ditranspos. Kita selesaikan ruas kili dulu, yaitu operasi pengurangan. A tambah B, ini setak dengan 2, berarti A tambah B kurangi 2 ya, karena dia variabel, jadi tidak usah diapa-apakan ya, ditulis ulang saja. 2 dikurang min 1, jadi 3 ya. 3 kurang 1, 2. B dikurang 4, ya B kurang 4. Sementara yang sekarang kita tentukan transposnya ya. 72 semula baris 1 jadi kolom 1. 31 menjadi kolom kedua ya. Patokannya ini sama nih, 3, 3, 2, 2. Artinya agar matriknya sama, elemen seletak yang lain harus sama. Ada A tambah B kurang 2 sama dengan 7 ya, ini seletak nih. Yang ini juga berarti B dikurang 4 harus sama dengan 1. Nah, dari sini kan bisa diperoleh nilai B-nya. Itu B sama dengan 1 tambah 4, jadi B sama dengan 5. Nah, ini substitusi ke sini. Di A tambah B-nya masukkan nilainya 5, kurang 2 sama dengan 7. A tambah 5 kurang 2 kan 3. Sama dengan 7, jadi A-nya 7 kurang 3. Maka A sama dengan 4. Nah, tinggal disimpulkan ya. Jadi, hasil dari 2A min B sama dengan A-nya 4, jadi 2 kali 4, kurang B-nya 5. 8 kurang, 5. Hasilnya adalah 3. Nah, begitulah untuk penerapan dari operasi penjumlahan pengurangan sekaligus kita mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu di transpos dan kesamaan matriks. Untuk pembahasan mengenai operasi matrik yang berikutnya, yaitu operasi perkalian matrik, akan saya jelaskan di video yang berikutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya.